Banyak orang bilang pernikahan adalah momen menyatukan dua keluarga. Tapi buatku, pernikahan hampir saja menjadi pintu masuk kehancuran masa depanku sendiri. Namaku Siska. 3 tahun aku menjalin hubungan dengan Mas Randy. Di mata teman-temanku, dia sosok yang hangat, tenang, dan tidak pernah menuntut. Tapi di mata keluarganya, Mas Randy adalah anak laki-laki penurut yang sulit berkata tidak pada keinginan ibunya. Aku sendiri adalah seorang wanita pekerja keras. Sejak usia 22 tahun aku meniti karir di sebuah perusahaan swasta. Pagi hingga malam ku pertaruhkan tenaga dan pikiran, menyisihkan hampir setiap rupiah dari gaji dan bonus tahunan. Impianku hanya satu, memiliki rumah atas namaku sendiri agar kelak keluargaku punya tempat berteduh yang aman. 1 tahun sebelum rencana pernikahan kami, impian itu terwujud. Sebuah rumah mungil tipe 45 berhasil kubeli. Mas Randy menghadiri acara syukuran rumah itu dengan wajah berbinar. "Aku bangga banget sama kamu, Kak," ucap Mas Randy sore itu sambil memegang pundakku di teras rumah baru. "Jarang ada wanita seusiamu yang sudah punya rumah sendiri. Kamu mandiri sekali. Ini buat masa depan kita nanti, Mas," jawabku polos saat itu, percaya penuh pada ketulusannya. Namun, tabir kebohongan itu tersingkap tepat 7 hari sebelum hari pernikahan kami. Malam itu sekitar pukul 8 aku mendatangi rumah calon mertuaku tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Aku hanya ingin mengantarkan seragam batik tambahan untuk sepupu Mas Randy yang baru tiba dari luar kota. Pagar depan rumah tidak terkunci rapat. Saat aku melangkah pelan di samping teras menuju pintu dapur yang terbuka sedikit, langkahku terhenti oleh percakapan dari arah meja makan. Suara ibu Mas Randy terdengar sangat jelas, penuh penekanan. "Randy, dengarkan ibu. Kamu itu laki-laki, kepala keluarga," ujar ibu mertuaku dengan nada tegas. "Nanti begitu surat nikah keluar dan pesta selesai, kamu langsung minta kartu ATM dan akses mobile banking punya Siska. Bilang saja, demi ketertiban rumah tangga, semua keuangan harus dikelola suami." Jantungku berdegup kencang. Aku menahan napas di balik tembok dingin. "Tapi Bu, apa Siska mau?" Suara Mas Randy terdengar ragu. Siska itu orangnya teliti kalau soal uang. Dia yang pegang kendali tabungannya selama ini. "Kamu ini bagaimana?" potong ibunya cepat. "Gaji Siska itu besar, jauh di atas gajimu. Kalau kamu pegang ATM-nya, tiap bulan sebagian besar gajinya bisa kamu transfer ke rekening ibu. Buat bantu angsuran mobil adikmu dan biaya kuliah Rina. Siska kan sudah punya rumah, dia tidak butuh banyak uang saku. Belajarlah tegas jadi suami." Aku memegang dada yang terasa amat sesak. Namun, jawaban Mas Randy berikutnya benar-benar menghancurkan sisa-sisa rasaku padanya. "Iya juga sih Bu," sahut Mas Randy perlahan. "Nanti Randy atur. Lagi pula rumah baru Siska itu kan ada 3 kamar. Nanti setelah kita nikah, ibu sama adik pindah ke sana saja. Rumah ibu yang ini bisa kita kontrakan ke orang lain. Uang kontrakannya lumayan buat tambah-tambah." "Nah, begitu dong." "Itu baru anak ibu. Tapi ingat, jangan sampai Siska tahu rencana ini sebelum akad. Kalau sudah sah dan ada surat nikah, dia tidak akan bisa kemana-mana lagi. Sebagai istri, mau tidak mau dia harus nurut suami." Darahku terasa membeku. Pria yang bersumpah akan melindungiku, ternyata merencanakan eksploitasi atas hidupku bersama ibunya. Mereka tidak sedang menyambut seorang menantu. Mereka sedang menunggu datangnya mesin uang. Aku tidak menangis. Aku tidak mendobrak pintu dapur malam itu. Rasa sakit yang teramat sangat berubah menjadi ketenangan yang sangat dingin dalam diriku.
Aku sadar, jika aku membatalkan pernikahan malam itu secara diam-diam, mereka akan mengarang cerita dan membalikkan fakta, seolah-olah aku wanita yang tidak bertanggung jawab. Aku berjalan mundur dengan pelan, keluar dari pagar, dan pulang. Selama seminggu tersisa, aku berpura-pura tidak ada yang terjadi. Aku tetap tersenyum saat Mas Randy menanyakan persiapan dekorasi. Aku tetap mengangguk ramah saat calon mertuaku menanyakan menu catering. Namun di balik itu semua, aku menyusun rencanaku sendiri bersama seorang kerabat keluarga yang mengerti hukum. Hari H pun tiba. Gedung pernikahan dipenuhi dekorasi nuansa putih dan emas. Ratusan tamu undangan dari kedua belah pihak sudah duduk rapi. Pak Penghulu bersiap di meja akad, berhadapan dengan Mas Randy yang mengenakan beskap putih. Di wajah Mas Randy dan ibunya memancar senyum percaya diri, senyum orang yang merasa kemenangan sudah di depan mata. Aku berjalan menuju meja akad dengan kebaya putih. Saat duduk di samping Mas Randy, dia berbisik pelan padaku. "Kamu cantik banget hari ini, Kak. Sebentar lagi kamu resmi jadi istriku." Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap lurus ke depan. Pak Penghulu membuka baki dokumen, merapikan mikrofon lalu berkata, "Baiklah, karena calon pengantin dan para saksi sudah siap, kita mulai prosesi ijab kabul." "Mohon maaf Pak Penghulu," potongku tegas dengan suara tenang. Seluruh ruangan mendadak hening. Pak Penghulu terhenti. Mas Randy menoleh menatapku dengan kening berkerut. "Ada apa, Siska?" bisik Mas Randy panik. "Kenapa dipotong?" Aku tidak menjawabnya. Aku memegang mikrofon di depanku dan melihat ke arah para tamu undangan. "Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Penghulu, para saksi dan seluruh tamu undangan yang hadir hari ini," ucapku, suaraku bergema di seluruh gedung. Sebelum ijab kabul ini dilaksanakan, ada satu dokumen penting yang perlu diketahui oleh seluruh keluarga besar. Ibunya Mas Randy langsung berdiri dari kursi barisan depan dengan wajah tegang. "Siska, kamu apa-apaan ini? Jangan bikin malu keluarga di depan umum." Dari kursi barisan depan, sepupuku melangkah maju menyerahkan sebuah map coklat dan menghubungkan sebuah kabel audio ke sistem suara gedung. "Di dalam map ini terdapat bukti pembicaraan," kataku tenang. "Dan apa yang akan kita dengarkan bersama adalah rencana masa depan yang disiapkan calon suami dan calon mertua saya untuk saya setelah akad." Operator menekan tombol play. Suara rekaman percakapan malam itu terdengar sangat jernih di seluruh penjuru gedung. "Kamu langsung minta kartu ATM dan akses mobile banking punya Siska. Gajinya Siska sebagian besar kamu transfer ke rekening ibu. Rumah baru Siska kan besar, ibu sama adik pindah ke sana saja." "Iya Bu, Randy sudah paham. Nanti rumah ibu yang ini kita kontrakan." Suara rekaman itu berputar selama 2 menit. Wajah Mas Randy yang tadinya tenang berubah pucat pasi. Tangannya gemetar di atas meja. Ibunya terduduk kembali di kursi dengan wajah merah padam, tak mampu menatap mata orang-orang di sekitarnya. Bisik-bisik riuh mulai menjalar di antara ratusan tamu undangan. Ayahku berdiri dari duduknya, menatap Mas Randy dan ibunya dengan tatapan penuh amarah dan kekecewaan. Aku melepas ronsei bunga melati yang melingkar di sanggulku, lalu meletakkannya di atas meja akad tepat di depan Mas Randy. "Mas Randy," kataku menatap matanya langsung. "Hari ini di depan Pak Penghulu, keluarga besar dan seluruh saksi, saya menyatakan membatalkan pernikahan ini. Saya membesarkan diri saya dengan kerja keras, bukan untuk dijadikan mesin uang bagi keluarga yang tidak tahu cara menghargai wanita." Aku berdiri dari kursi, berbalik arah, dan melangkah keluar dari meja akad dengan kepala tegak.
Ayah dan ibuku berjalan menuntunku dari samping, memelukku erat di tengah riuh ketakjuban para tamu. Hari itu aku memang kehilangan sebuah pesta pernikahan, tapi saat melangkah keluar menuju udara bebas di luar gedung, napas yang kuhirup terasa sangat lega. Aku tidak kehilangan masa depan. Aku baru saja diselamatkan dari penjara seumur hidup. Hikmah yang bisa kita petik. Kenali karakter finansial dan kemandirian pasangan. Cinta saja tidak cukup untuk membangun rumah tangga. Penting untuk memastikan pasangan memiliki kedewasaan finansial, tidak manipulatif, serta mampu berdiri sendiri tanpa merugikan hak orang lain. Keberanian menetapkan batasan. Menikah berarti berbagi hidup, bukan menyerahkan seluruh hak dan hasil kerja keras secara sepihak untuk dieksploitasi. Batasan yang sehat harus dibangun sejak awal. Jangan mempertaruhkan masa depan demi rasa malu. Banyak orang bertahan dalam hubungan toksik hanya karena takut dihakimi masyarakat jika membatalkannya. Ingatlah bahwa rasa malu membatalkan pernikahan jauh lebih kecil dibandingkan penderitaan seumur hidup akibat salah memilih pasangan. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Siska sudah tepat? Atau menurut kalian ada cara lain yang lebih baik untuk menyelesaikannya? Tulis pandangan kalian di kolom komentar bawah ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah kehidupan nyata yang penuh inspirasi ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.